Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial orde 1 eksak dan non-eksak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, jadi yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu persamaan diferensial orde 1 eksak. Nah, adapun pengalaman belajar yang kita perlukan dalam persamaan diferensial orde 1 eksak, yaitu kita perlu memahami integral parsial. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami turunan parsial. Jadi, ketika kita tidak dapat memahami integral parsial dan turunan parsial, kita akan kesulitan dalam menyelesaikan contoh soal pada persamaan diferensial orde 1 eksak. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai definisi dan bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1 eksak. Jadi, persamaan diferensial eksak adalah salah satu jenis persamaan diferensial biasa yang mempunyai bentuk mx, y dx ditambah nx, y dx dy sama dengan 0. Nah, syarat dikatakan eksak yaitu ketika dot m per dot y sama dengan dot n per dot x. Lanjut, kita beralih pada langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial orde 1 eksak. Nah, jadi langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial orde 1 eksak ini mempunyai dua cara, yaitu cara pertama untuk y konstan dan cara kedua untuk x konstan. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian untuk cara 1 untuk y konstan, yaitu yang pertama, kita identifikasi apakah memenuhi persamaan diferensial eksak atau tidak. Nah, langkah yang kedua, kita selesaikan fx, y sama dengan integral mx, y dx ditambah cy. Nah, kemudian langkah-langkah yang ketiga, kita cari solusi cy dengan cara dot f per dot y sama dengan nx, y. Nah, selanjutnya atau langkah terakhir, kita substitusi nilai cy ke fx, y. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyelesaian untuk cara kedua untuk x konstan. Nah, caranya itu hampir sama dengan langkah-langkah penyelesaian untuk cara 1 untuk y konstan. Nah, langkahnya yang pertama, kita identifikasi apakah memenuhi persamaan diferensial eksak. Kemudian kita selesaikan fx sama dengan integral nx, y dy ditambah cx. Nah, yang ketiga, kita cari solusi cx dengan cara dot f per dot y mx, y. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai cx ke persamaan fx, y. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada contoh soal. Nah, di sini terdapat persamaan 2x ditambah 3y dx ditambah 3x ditambah 4y dy sama dengan 0. Nah, langkah pertama, kita identifikasi apakah PD tersebut memenuhi PD eksak atau tidak memenuhi. Nah, kita lihat 2x ditambah 3y ini dikatakan sebagai M, kemudian sehingga M sama dengan 2x ditambah 3y. Kemudian kita turunkan M terhadap y, maka 2x-nya sama dengan 0 karena tidak termuat dalam variabel y. Nah, kemudian untuk 3y kita turunkan jadi tersisa 3. Oke, lanjut. 3x ditambah 4y itu adalah n-nya, sehingga n sama dengan 3x ditambah
4Y. Nah, kita turunkan N terhadap X, karena di sini yang diminta terhadap X, maka otomatis 4Y-nya itu sama dengan 0, karena 4Y-nya itu 0 karena tidak termuat variabel X. Sehingga tersisa 3X, kemudian 3X ini kita turunkan sehingga menjadi 3. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa persamaan ini sesuai dengan syarat dari persamaan diferensial eksak. Nah, selanjutnya karena memenuhi maka kita akan lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan cara 1 untuk Y konstan. Jadi, untuk langkah kedua kita menggunakan rumus Fx, Y sama dengan integral Mx, Y dx ditambah Cy. Nah, tadi M-nya itu sama dengan 2X ditambah 3Y. Kemudian kita substitusikan. Nah, selanjutnya kita integralkan 2X ditambah 3Y terhadap X. Nah, untuk integral 2X itu sama dengan X pangkat 2. Kemudian untuk integral 3Y dx itu sama dengan 3YX. Nah, kemudian langkah ketiga kita mencari solusi Cy dengan menurunkan Fx, Y terhadap Y sama dengan Nx, Y. Nah, terlebih dahulu kita perhatikan hasil dari Fx, Y. Kemudian kita turunkan terhadap Y, di mana hasilnya yaitu 0 ditambah 3X ditambah C aksen Y. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari N itu, di mana nilainya itu 3X ditambah 4Y, sehingga menjadi 3X ditambah C aksen Y, sama dengan 3X ditambah 4Y. Nah, bisa kita perhatikan di sini bahwa 3X-nya itu bisa dicoret, sehingga tersisa C aksen Y sama dengan 4Y. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas, maka C aksen Y ini berubah menjadi dc per dy sama dengan 4Y. Sehingga nanti ketika kita kalikan, maka hasilnya seperti ini. Integral dc sama dengan integral 4Y dy. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga menghasilkan Cy sama dengan 2Y pangkat 2 ditambah C. Kemudian kita lanjut pada langkah keempat, yaitu kita substitusikan nilai Cy ke persamaan Fx, Y. Jadi persamaannya yaitu, jadi tadi persamaan dari Fx, Y itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 3YX ditambah CX. Nah, maka kita substitusikan Cy ke Cy yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi solusi umumnya adalah X pangkat 2 ditambah 3YX ditambah 2Y pangkat 2 ditambah C. Nah, kita lanjut pada cara kedua, yaitu untuk X konstan. Nah, untuk soalnya itu kita ambil dari soal sebelumnya, yaitu 2X ditambah 3Y dx ditambah 3X ditambah 4Y dy sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita identifikasi apakah persamaan diferensial tersebut memenuhi persamaan diferensial eksak. Nah, ini telah dibuktikan tadi sebelumnya bahwa persamaan diferensial tersebut memenuhi persamaan diferensial eksak. Kemudian kita lanjut pada langkah-langkah yang kedua, yaitu kita selesaikan dengan menggunakan rumus Fx, Y sama dengan integral Nx, Y dy ditambah Cx. Nah, tadi N-nya itu sama dengan 3X ditambah 4Y. Jadi, kita substitusikan sehingga menjadi integral 3X ditambah 4Y dy ditambah Cx.
Nah, kemudian kita integralkan satu-satu sehingga menjadi 3xy ditambah 2y pangkat 2 ditambah cx. Nah, kita lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu kita cari solusi dari cx-nya dengan cara turunan fx, y terhadap x sama dengan mx, y. Nah, sebelumnya kita turunkan terlebih dahulu fungsi fx, y terhadap x, di mana hasilnya yaitu 2x ditambah 3y. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari m-nya yaitu 2x tambah 3y sehingga menjadi 3y ditambah c aksen x sama dengan 2x ditambah 3y. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa 3y-nya itu dapat kita coret sehingga tersisa c aksen x sama dengan 2x. Nah, untuk integral dari c aksen x itu akan menjadi dc per dx sama dengan 2x. Kemudian nantinya itu dx-nya akan kita kalikan dengan 2x sehingga kita peroleh integral dc sama dengan integral 4x dx. Nah, untuk integral dari dc akan kembali pada fungsi semula yaitu cx, kemudian integral 4x dx itu sama dengan x pangkat 2 ditambah c. Nah, selanjutnya kita beralih pada langkah-langkah yang keempat, yaitu kita substitusikan nilai dari cx ke persamaan fx, y sehingga kita peroleh solusi umum dari persamaan diferensial ini yaitu fx, y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3xy ditambah 2y pangkat 2 ditambah c. Nah, karena tadi kita telah membahas mengenai persamaan diferensial orde 1 eksak, maka pembahasan selanjutnya yaitu persamaan diferensial orde 1 non eksak. Nah, untuk lebih jelasnya mari simak video berikut ini. Oke, kita lanjut. Nah, adapun pengalaman belajar yang kita butuhkan dalam persamaan diferensial orde 1 non eksak, yaitu yang pertama, kita perlu memahami integral parsial. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami turunan parsial. Nah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa kita harus betul-betul memahami integral parsial dan turunan parsial, karena jika tidak kita akan kesulitan dalam menyelesaikan contoh-contoh soal pada persamaan diferensial non eksak. Definisi dan bentuk umum dari persamaan diferensial non eksak. Nah, jadi persamaan diferensial non eksak adalah salah satu jenis persamaan diferensial biasa yang mempunyai bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Nah, persamaannya ini sama dengan persamaan diferensial eksak. Nah, yang membedakan itu syarat dikatakan non eksak. Apabila apabila non eksak, maka syaratnya itu turunan parsial m terhadap y itu tidak sama dengan turunan parsial n terhadap x. Nah, tadi jika persamaan diferensial eksak, maka ia akan sama dengan, tetapi jika persamaan diferensial non eksak, maka ia akan tidak sama dengan. Nah, nanti persamaan diferensial eksak ini akan diselesaikan dengan menggunakan faktor integrasi. Nah, dari faktor integrasi kita akan menghasilkan persamaan baru. Dari persamaan baru ini akan muncul persamaan diferensial eksak. Nah, persamaan diferensial eksak ini akan kita selesaikan seperti pengerjaan sebelumnya
pada persamaan diferensial eksak. Nah, intinya di sini kita mereduksi dari persamaan diferensial non eksak ke persamaan diferensial eksak dengan cara kita menggunakan faktor integrasi. Nah, selanjutnya faktor integrasi. Jadi yang pertama, jika fungsi x-nya saja, maka yang kita gunakan mu sama dengan mu x. Kemudian yang kedua, jika fungsi y-nya saja, maka mu sama dengan mu y. Kemudian yang ketiga, fungsi x kali y saja, maka mu sama dengan mu xy. Nah, yang keempat, jika fungsi x ditambah y saja, maka mu sama dengan mu x tambah y. Kemudian yang kelima, fungsi x kurang y saja, maka mu sama dengan mu x kurang y. Nah, yang keenam, di sini terjadi salah pengetikan ya, seharusnya di sini 6 bukan 2. Nah, jadi fungsi xy pangkat 2, x pangkat 2 sama dengan y pangkat 2 saja, maka mu sama dengan mu x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Nah, jadi rumus-rumus faktor integrasi ini akan kita gunakan. Nantinya kita akan memilih tergantung dari soal yang diketahui. Jika soalnya diketahui mu x, maka kita gunakan rumus yang pertama. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada contoh soal, di mana di sini terdapat persamaan 5xy ditambah 4y pangkat 2 ditambah 1 dx ditambah x pangkat 2 ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita memeriksa apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak eksak. Kita misalkan M-nya itu sama dengan 5xy ditambah 4y pangkat 2 ditambah 1. Kemudian dapat kita lihat bahwa N-nya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah 2xy. Nah, untuk mencari apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak, maka kita perlu mencari turunan parsialnya. Nah, di mana turunan parsial dari M itu sama dengan 5x ditambah 8y. Kemudian turunan parsial dari N sama dengan 2x ditambah 2y. Maka dapat kita lihat bahwa persamaan diferensial ini tak eksak karena turunan parsial M terhadap Y tidak sama dengan turunan parsial N terhadap X. Nah, agar eksak, kita harus mencari faktor integrasi. Jadi faktor integrasinya itu berbentuk E pangkat integral px dikali dx. Nah, pertama kita harus terlebih dahulu mencari nilai dari px, dimana setelah kita operasikan nilai px itu sama dengan 3/x. Nah, selanjutnya kita integralkan nilai px karena px hanya bergantung terhadap x sesuai dengan persyaratan metode persamaan diferensial tak eksak. Maka dapat kita dapatkan bahwa faktor integrasi x pangkat 3. Nah, kemudian kita kalikan faktor integrasi px sama dengan x pangkat 3 ke dalam soal, di mana soalnya yaitu 5xy ditambah 4y pangkat 2 ditambah 1 dx ditambah x pangkat 2 ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, ini dilakukan untuk mendapatkan persamaan diferensial eksak. Oke, kita beralih pada cara 1 untuk y konstan. Nah, langkah pertama kita memeriksa apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak. Nah, di mana M itu sama dengan 5x pangkat 4y ditambah 4x pangkat 3y pangkat 2
ditambah X pangkat 3. Kemudian N itu sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4Y. Nah, untuk mencari apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak, maka kita perlu mencari turunan parsialnya, di mana dapat kita perhatikan bahwa turunan parsial M terhadap Y itu sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3. Kemudian turunan parsialnya N terhadap X itu sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3. Nah, dapat kita perhatikan bahwa persamaan diferensial tersebut memenuhi persyaratan persamaan diferensial eksak, maka ini merupakan persamaan diferensial eksak. Nah, langkah kedua, kita menggunakan rumus fx, y sama dengan integral x, y dx ditambah cy. Nah, tadi m-nya sama dengan 5x pangkat 4y ditambah 4x pangkat 3y pangkat 2 ditambah x pangkat 3. Kita substitusikan sehingga menjadi integral 5x pangkat 4 Y ditambah 4X pangkat 3Y pangkat 2 ditambah X pangkat 3 DX ditambah CY. Nah, kemudian kita integralkan satu-satu sehingga menjadi 5X, sehingga menjadi X pangkat 5Y ditambah X pangkat 4 X pangkat 4 Y pangkat 2 ditambah 1/4 X pangkat 4 ditambah CY. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita cari solusi CY dengan cara menurunkan fx, y terhadap y sama dengan nx, y. Nah, terlebih dahulu kita perhatikan hasil dari fx, y. Ketika turunannya kita perhatikan hasil dari fx, y, kemudian kita turunkan terhadap y, di mana hasilnya yaitu x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4y. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai dari n itu yaitu x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4y. Nah, sehingga menjadi x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4y ditambah c aksen y sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x 4y. Nah, bisa kita perhatikan bahwa x pangkat 5 dan 2x pangkat 4y bisa dicoret sehingga hasilnya c aksen y sama dengan 0. Nah, ketika kita ingin mengintegralkan kedua ruas, maka c aksen y-nya ini akan berubah menjadi dc per dy sama dengan 0. Sehingga nanti ketika kita kalikan hasilnya seperti ini. Integral dc sama dengan integral 0 dy. Kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga menghasilkan c sama dengan c. Nah, langkah keempat, kita substitusikan nilai CY ke persamaan fx, y sehingga kita peroleh solusi umumnya yaitu x pangkat 5y ditambah x pangkat 4 y pangkat 2 ditambah 1/4 x pangkat 4 ditambah c.